Oh itu. no, bahkan ya walaupun foto anda bagus, saya harus pastikan kembali sebelum nulis itu saya cek dulu. Karena itu Iya, ini udah sesuai betul, sudah sesuai atau belum? Seperti itu. Jadi ya kalau saya ya asik soalnya memang saya senang gitu istilahnya itu kalam harus yang gimana itu. Saya tahu karakter kalam nih, misalkan kalam ini nggak enak, bikin enak gimana? Nah gitu. Jadi ada satu makalah yang pernah saya baca dan saya dengarkan, walaupun saya cari itu saya tuh lupa udah lama sekali. Jadi ada satu makalah oleh nggak saya pun lupa yang bilang siapa, tapi intinya isinya tuh begini. Dari berbagai elemen dalam khot itu ada hukum 4/4 syarat tulisan bagus. Ada pertama kalam yang terpotong rapih, ada pada kertas yang bagus, yang baik, yang cocok tentunya, dan tinta yang pekat. Di sini pekat sih bukan berarti harus hitam, enggak, tapi tintanya ya cocok lah gitu ya. Yang faktor keempat adalah dari diri kita, penulis sendiri, yaitu tangan kita. Dari keempat faktor ini, yang paling inti dan sering kali menjadi bahan pembicaraan adalah kalam. Sebab kalam hanya penulisnya sendiri yang tahu. Kalaulah dia beli misalkan kalam dari Turki sekalipun, kalau ke tangannya nggak cocok, dia kurang miring dan lain-lain, tetap kesulitan. Dan itu hanyalah penulisnya sendiri. Sedangkan kertas yang tinggal pakai, paling-paling kita gosok ataupun apa ya, nggak bisa kita mainkan lebih tinta pun, paling kalau kurang cair tinggal dicairkan. Tapi kalam. Nah, dan di sini ada satu makalah lanjutan yang mana kaligrafi itu rahasianya ada pada kalam. Barang siapa engkau perhatikan kalammu, maka itu sama saja engkau memperhatikan kaligrafimu. Dan sebaliknya, kalau engkau abaikan kalammu, itu sama saja engkau mengabaikan kaligrafimu. Jadi terkadang ada ya yang misalkan MTQ, habis itu kalammu udah nggak tahu di mana. Nanti tahun depan mau MTQ baru cari lagi. Waduh, itu kan ingin mengharapkan hasil terbaik ya tentu berat kan gitu. Ya, dan ada makalah lanjutan. Jadi bagian yang paling penting dari kalam itu adalah matanya, gitu ya. Dan ada makalah yang lanjutannya itu kaligrafer haruslah bisa memotong kalam dengan tepat. Apabila seorang kaligrafer tidak bisa memotong kalam dengan tepat, tidak bisa memposisikan dengan benar, maka itu sama saja dia itu belum mengerti ilmu khot sedikit pun, gitu. Berarti di sini penting sekali kalam, posisi kalam itu sangat penting. Dan ada satu khotot kodim di masa lalu itu, beliau jadi ketika mau nulis itu dia raut kalamnya. Setelah menulis dia rusak tuh kalamnya itu. Jadi orang-orang sampai heran. Jadi orang lihat kan kalamnya kayak gini, tulisannya bagus sekali. Jadi dia sengaja untuk rusakkan, tapi menulis raut lagi tulisannya. Habis tulis rusaknya lagi. rusak itu sih. Ini sengaja dirusak. Sebab zaman dulu itu kan apa ya namanya, orang menulis bagus tuh ya banyak ini kan ya, banyak fitnah dan lain-lain. Ya, kan seperti Ibnu Muklah ya, yang sampai dipotong tangannya itu kan ya karena fitnah. Tapi rupanya setelah potong tangan kanan, kirinya lebih bagus. Gitulah. Kiri kanan. Makanya saya kalam nih, wah ini harus yang. Jadi targetnya ini, kalau misalnya nih di lomba, oke. Misalnya saya di lomba ini belum bisa yang paling bagus, tapi kalam saya harus paling bagus. Ya, gitu. Apa itu? Saya nggak kalam dulu cek. Ya, makanya di LMK juga pelajaran pertama adalah memotong kalam. Sebelum ahli dalam khot, ente harus ahli dalam meraut kalam. Gitu. Jadi apa namanya, ini nih harus ahli. Jadi cewek-cewek di LMK nggak ada manja-manjaan minta potongan. Minta potongan sekali, perhatikan, harus coba. Nah itu, dan disesuaikan dengan selera masing-masing. Alhamdulillah. Sebab kita nggak bisa menyamakan antara satu orang dengan orang lain. Ada yang jarinya lebih pendek ya, ada yang jarinya lebih panjang. Itu kan posisi megangnya lain-lain. Ada yang megang itu gini, ada yang begini, ada mungkin yang agak begini, lain-lain. Yang kiri udah lain lagi. Gitu. Makanya saya ingat waktu itu
saya tuh ngasih kalam waktu ke Trengganu, banyak master yang saya jumpa. Salah satu yang menolak itu adalah Ustadz Ferhat Kurlu. Beliau menolak bukan berarti karena nggak suka, karena beliau tahu bahwasanya saya itu kidal. Ustadz Ferhat Kurlu itu kidal. Saya kidal, saya bukannya nggak mau nerima, tapi gini loh, saya tuh punya tata cara pemotongan saya sendiri. Oh, saya baru mengetahui. Dan penolakan itu buat saya bukanlah sesuatu keburukan, tapi di situ beliau menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat. Bahwasanya pemotongan kalam itu tiap orang berbeda-beda. Nanti nggak bisa maksakan harus begini udah. Gitu. Ya seperti itu, ada yang suka miring sekali potongannya, ada yang datar. Dan jangan salah gini, mungkin kita nyaman. Saat saya senangnya itu agak miring, saat saya senangnya agak datar. Oke, itu hal pertama. Tapi jangan lupa hal kedua. Apa? Lihat hasil goresannya. Lebih jadi dan lebih bagus yang mana? Siapa tahu dengan nyamannya miring, tapi dengan kalam yang agak datar, hasilnya lebih bagus. Ente tinggal menyesuaikan kembali. Nah gitu. Jadi itulah hal-hal yang berkenaan dengan kalam tuh ya. Kalam, kaling